ada Bang Dimas dan Kariska akan menjelaskan sebuah kasus tentang kejahatan dunia maya pada sektor perbankan di Indonesia. Di sini video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pada hukum siber yang diampu oleh Bapak Mitra Unik. Pertama saya akan menjelaskan dahulu apa itu hukum siber. Hukum siber yaitu cyber law adalah aspek hukum yang meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang atau perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya. Cyber law ini merupakan istilah berasal dari cyberspace law. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum siber Indonesia. Yang pertama yaitu ada KUHP atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang selanjutnya itu ada Hukum Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 perubahan Undang-Undang ITE. Yang terakhir ada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bang Dimas. Baiklah, kita masuk ke studi kasus di mana tema yang diambil yaitu kejahatan dunia maya pada sektor perbankan di Indonesia, yang subtemanya yaitu analisa perlindungan hukum terhadap nasabah. Latar belakangnya, peradaban manusia telah memasuki pada era teknologi informasi yang menjadi tumpuan penting dalam aktivitas manusia. Ketergantungan terhadap pemanfaatan teknologi pada hampir semua kegiatan manusia sudah menjadi makanan sehari-hari. Sektor perbankan kemudian menjadi salah satu faktor ataupun sektor yang tidak mau harus pula mengikuti pesatnya perkembangan teknologi. Hampir dalam seluruh penyelenggaraan sistem pembayaran yang terjadi di Indonesia dilakukan secara elektronik atau paperless. Perkembangan teknologi elektronik sejalan dengan semakin meningkatnya kejahatan, dari kejahatan secara konvensional menjadi kejahatan yang memanfaatkan keahlian di bidang teknologi informasi untuk kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan orang lain. Pada prinsipnya, kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dapat dikategorikan sebagai white collar crime. Sebagai ciri-ciri dari pelaku white collar crime adalah mereka yang memanfaatkan kepandaian atau skill dalam melakukan kejahatan sehingga pelaku tidak merasa dirinya menjadi korban dan dari kejahatan. Perbuatan yang melakukan memanipulasi data sedemikian rupa dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Kejahatan maya ditemukan berbagai bentuk dan selalu berkembang. Pada sektor perbankan, layanan dengan memiliki media elektronik diantaranya adalah skimming, malware, serta hacking. Dengan memanfaatkan akses internet pada saat melakukan transaksi yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber tersebut. Dampak terhadap masyarakat. Bentuk efisiensi dari teknologi informasi pada sektor perbankan yang secara umum kita sebut dengan electronic banking atau e-banking memberikan fasilitas layanan perbankan hanya dalam genggaman. Namun di balik kemudahan-kemudahan tersebut terdapat pula risiko pemanfaatan data-data nasabah secara melawan hukum melalui kejahatan cyber. Sehingga badan usaha perbankan harus memiliki security features yang mumpuni agar dapat memberikan trust kepada masyarakat bahwa penggunaan teknologi informasi di bidang perbankan tetap dapat dilakukan. Demikian, instrumen hukum juga harus bisa memberikan rasa aman bagi nasabah sebagai konsumen dalam industri perbankan. Saya Rizka Pertikasari akan melanjutkan penjelasan materi tentang kerugian terhadap masyarakat. Metode yang sering digunakan oleh pelaku cybercrime pada sektor perbankan dengan memanfaatkan teknologi informasi diantaranya adalah yang pertama yakni skimming. Skimming yaitu suatu bentuk kejahatan cyber dengan cara mencuri informasi nasabah pada saat transaksi menggunakan anjungan tunai mandiri atau ATM.
Yang kedua yaitu malware atau malicious software, yakni perangkat lunak berbahaya untuk mencuri data, merusak sistem, serta perangkat komputer. Yang ketiga yaitu hacking. Hacking yaitu suatu bentuk kejahatan cyber dengan cara penyerangan terhadap program komputer dan mengeksploitasi komputer milik orang pribadi atau perusahaan yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain secara melawan hukum. Bentuk-bentuk kejahatan cyber tersebut jelas berpotensi merugikan secara finansial bagi nasabah. Oleh karenanya, menjadi suatu keharusan bahwa hukum melalui instrumen-instrumennya harus dapat melindungi nasabah yang menjadi korban dari cybercrime. Nasabah bank dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen dari badan usaha bidang perbankan yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya adalah pasal yang dikenakan terhadap pelaku, yaitu bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas kejahatan dunia maya telah diatur melalui Undang-Undang PK atau Undang-Undang Perbankan, UU ITE, UU Telekomunikasi, serta secara teknis diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Secara preventif, regulasi yang berlaku saat ini memberikan kewajiban kepada pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini pihak bank, untuk selalu menjaga dan melindungi nasabah dari kejahatan dunia maya. Secara represif, apabila nasabah mengalami kerugian finansial atas kejahatan dunia maya, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan jalan non-litigasi atau litigasi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah Undang-Undang Perbankan. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UPK pada pasal 1 angka 1. Kemudian adanya pasal 17 Undang-Undang ITE, lalu pasal 25 dan pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dalam pasal 42 ayat 1. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah disampaikan yaitu perkembangan teknologi informasi dalam sektor perbankan di satu sisi memberikan kemudahan bagi industri perbankan dan juga nasabah. Pada sisi lain, berpotensi munculnya risiko cybercrime yang dapat merugikan nasabah secara finansial. Industri perbankan sebagai suatu layanan jasa keuangan yang berlandaskan prinsip kepercayaan dari masyarakat, maka harus tetap meningkatkan keamanan dari segi cyber security untuk selalu dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat tersebut. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas kejahatan dunia maya telah diatur melalui UU PK, Undang-Undang Perbankan, UU ITE, UU Telekomunikasi, serta secara teknis diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Secara preventif, regulasi yang berlaku saat ini memberikan kewajiban kepada pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini pihak bank, untuk selalu menjaga dan melindungi nasabah dari kejahatan dunia maya. Secara represif, apabila nasabah mengalami kerugian finansial kejahatan dunia maya, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan jalan non-litigasi dan litigasi. Oleh karena itu, sangat penting adanya regulasi yang secara tujuannya lebih mengarah kepada upaya preventif sehingga tidak lebih dahulu mendatangkan kerugian kepada konsumen, mengingat secara tingkat kerumitan penyelesaian dan pengungkapan suatu kejahatan dunia maya.